حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يغفرك الله مالك الزمان لمك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاء الله وملائكته يصلون على النبي يا الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولم تجد الموت وأنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام همه. فلما استنتبهت ربك بإذن الأخر وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكنا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد سيدنا يا حبيب السلام عليك صلوات الله يا رسول سلام عليك صلوات الله وجعل سروري يا نبي سلام عليك يا رسول محمد
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه بالسنة وطاعته وأمد على حبه اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا ولا قدر رأسنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى على نور المبين أحمد عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا Al-Mukarramin wal-Mukarramin, para kiai, para alim ulama, para satya, istiqomah, guru kita, para Bapak Ustaz Haji Kasmin Sarjana Agama, Ustaz Jami Bapak Ustaz Haji Kenom Sarjana Agama, dan Musim Bapak Ustaz Onim Ardian Musah, dan juga Bapak Ustaz Bapak RT 01 dan juga Bapak Muslim ada pagi hari ini. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan Musola yang hadirin jamaah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir. Langkah demi langkah kita, berkumpul kita dan silaturahmi kita senantiasa jadikan catatan nilai ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lahir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan
Nawasul Jibrullah Mujam Syatullah. Kita lanjutkan sama-sama kita ikuti acara sambutan bacakan suratul Fatihah. Kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan acara kita pagi hari ini diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tawibil sholat istiqomah sekaligus selaku ritbang berjamaah seluruh tidur. Kepada kita membawa Bapak Ustaz Haji Kasnim Sarjana Agama, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala yang saya hormati Ketua Bersuci yakni Bapak Ustadz Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA, yang saya hormati Bapak Haji Daud, ada ya? Wah, akurangan boleh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muksin, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Genon, yang saya hormati Bapak Ustadz Badur Salam, Bapak Ustadz Onin, Bapak Ustadz, banyak para asatid. Alhamdulillah saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Juga kepada para hadirin jamaah bersuci rahimakumullah, yang saya hormati juga Bapak Babinsa, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga aparatur pemerintah, Bapak Lurah, kayaknya nggak ada juga ya. Bapak Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, walaupun istilahnya keadaan halamannya segini luasnya, insya Allah saya tidak akan ngampul, tidak akan mundur kalau ditempatkan di musola Al-Istiqomah. Kenapa ngomong saya seperti itu? Karena saya yang ngatur. Nah, saya yang ngatur, masa yang ngaturin ngampul? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sekalian, diberikan kesehatan sehingga selalu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya terima kasih kepada para panitia jamaah Mushola Al-Istiqomah yang saya katakan sungguh semangat, sungguh kompak. Benar, cuman ada 3 jamaah yang pada bersuci sekarang pulang kampung ada kepentingan katanya. Padahal dia termasuk jamaah yang benar-benar menghidupkan musola Al-Istiqomah. Ada 3 orang pulang ke Cilacap, sama ke Garut, sama ke Cirebon. Makanya kalau di musola Al-Istiqomah seperti tahun dulu ditempatkan atau dijadwalkan pas tanggal 1 Januari, lah saya kebingungan. Masalahnya apa? Jamaah di sini semuanya kebanyakan dari luar, artinya karyawan. Kalau karyawannya pada pulang, jamaahnya kagak ada, ditempatkan bersuci di musola Al-Istiqomah. Pangejekna. Alhamdulillah sekarang cuman berkurang 3 orang karena ada keperluan pulang kampung. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia jamaah Mushola Al-Istiqomah yang sudah berjuang melaksanakan kelancaran atau demi lancarnya acara bersuci di Mushola Al-Istiqomah. Berikutnya barangkali ada banyak dari jamaah yang memberikan infak sodako. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan melipat gandakan, dan Allah tambah rezekinya.
kepada para jamaah yang sudah memberikan infak sedekah, juga yang tadi kotak keliling itu mudah-mudahan amal jariah bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Kayaknya saya nggak panjang, sama-sama kita ngelis aja, kita sama-sama bantu. Alhamdulillah ada yang ngasih 300, ada yang 100, ada yang 50, ada yang tidak ngasih, mah nggak ada, semua ngasih. Alhamdulillah, itu jamaah Mushola Al Istiqomah. Makanya Mushola Al Istiqomah jamaahnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kekompakannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maaf sebelum saya tutup salam, saya sebagai Litbang tak pernah ngomong di hareup mengucapkan terima kasih kepada para petugas. Nah sekarang rapel bapak-bapak yang jadi petugas di Bersuci, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal-amal ibadah, amaliyah ibadah bapak-bapak yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Jadi rapel ucapan terima kasihnya kepada para petugas yang suka tugas di Bersuci, di antaranya tawasul atau zikrullah, kisah maulid, imam dan para penceramah. Nah sekarang saya ucapkan terima kasih, rapel terima kasihnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bingung sa yang oleh Bapak Babin Sa'ade Kelon Cikiwul kepada Bapak Samingun Bakru dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasih yang kami hormati para kiai ulama, yang kami hormati juga wakil hadir. Oh nggak hadir, sedikit ada halangan. Yang kami hormati para ketua RW, ketua RT yang selalu eksis, Pak Romli, terima kasih bisa hadir. Yang kami hormati kesepuan, yang kami hormati Karang Taruna, yang kami hormati, alhamdulillah ini luar biasa para ketua DKM, masjid dan musola sekelurahan Cikiwul. Alhamdulillah saya lihat ini jamaah nyampe keluar-luar sekitar 750-an perkiraan saya ini. Tapi saya udah alamin dulu namanya IDT, Impres Desa Tertinggal. Pagi-pagi boro-boro sarapan sudah nanti makan gratis sekolahan ya. Terus lagi sangat membantu di lingkungannya bisa bekerja ya. Satu dapur itu pekerjanya kalau nggak salah 50 pekerja. Kalau di Cikiwul ini kemungkinan nanti ada 2 atau 3, sudah 150 pekerja ya. Jangan selalu digunjing-gunjing Pak, waduh MBG ini. Pak Babinsa hampir 2 hari sekali, hampir tiap pagi Pak ngecek dapur Pak, ngecek dapur. Ini jarumnya kekecilan ini Pak, minggirin. Oh ya kan, ini ayamnya cuma sewiwi, tahu sewiwi? Kiplik. Oh ini ganti. Oh iya Pak Babinsa. Mungkin kalau dibilangin Pak RT nggak mampu, tapi kalau dibilangin Babinsa iya dikirim Pak. Nasinya ini pulang-pulang besok ganti beras. Iya Pak, itu seperti itu Pak. Ngecek terus di sekolahan pun saya cek bener apa enggak, takutnya nanti di perjalanan berubah kan. Itu Pak Ustadz Badru saya selalu ketemu, Wah, dicek terus Pak, dicek terus. Mungkin apabila kalau ada kekurangan ya wajar lah, namanya manusia kekurangan dan kepengen untung. 10.000 dinyek terus, masa 10.000 dapat apa? Tapi buktinya bikin dapur pada rebutan Pak. Coba gimana?
Udah 10.000 sih dapat apa nanti? Rebutan Pak, rebutan yang mau bikin dapur. Pak Babinsa di sini sekolah sudah terima semuanya belum? Belum. Saya bikin ya, ya silakan. Kan seperti itu. Pada seperti itu Pak, rebutan. Makanya ya mohon maaf dibantu ya, dibantu untuk menenangkan orang-orang yang kurang setuju ya, semuanya untuk membantu warga masyarakat Kelurahan Cikibul. Mungkin ada yang punya ayam petelur Pak, silahkan diajukan, bisa. Dapur saya punya sehari bisa 3 ton telur, bisa dimasukkan Pak ke situ, silahkan. Koordinasi dengan kepala SPBI-nya. Itu seperti itu Pak. Mungkin hanya itu dari saya, hanya menginformasikan saja. Selain saya silaturahmi dengan bapak-bapak semuanya, para alim ulama semuanya, saya pribadi, saya khawatir dengan saya pribadi, ya Pak ya. Saya kalau nggak ketemu sama para alim ulama, orang-orang soleh, katanya nanti bisa kayak batu hatinya. Susah kalau jadi batu, susah saya. Saya merasa, terus terang aja terima kasih para kiai-kiai, para asyadid yang sekelurahan Cikibul, saya merasa terbimbing, diarahkan. Ya, terima kasih dari saya. Kemungkinan ada tutur kata yang salah, saya sebagai manusia biasa, saya mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin bersama sungguh Cikibul yang dirahmati Allah. Segera saja mari kita sama-sama dengarkan hikmah pelajaran dalam agama di acara bersuci pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Lukmanul Hakim LC. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadhihi al-majalis khalisatan liwajhikal karim. Amin. Waj'alha mizan hasanatina jami'an yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan mutma'innah sakha'a rafa'a wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-musafin fi biladina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, banyak yang hadir pada kesempatan para peserta kali ini, para Ustaz Muhsin, Ustaz Haji Genon, Sarjana Agama, Ustaz Dian. Juga mudah-mudahan semua yang tidak tersebut, semua guru, semua aparatur pemerintah, semua hujjah dan umat, semua jamaah bersuci, insya Allah wasilahnya kita duduk di majlis ini, di tempat ini, insya Allah kita dicatatkan, dituliskan sebagai orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mereka siapkan, korbankan waktu, pikiran, sedekahkan makanan dan lain sebagainya, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena jaya alikas buruk dus. Alhamdulillah. Berarti eleh jamaah nak percaya ya. Masya Allah, subhanallah, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit
Sejenak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur karena kita alhamdulillah masih dikaruniai nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehat, bisa berkumpul. Bahkan kita mah pagi-pagi bangun habis subuh udah langsung bisa ngopi. Alhamdulillah sudah bisa nyantap makanan yang ada di depan kita. Alhamdulillah, masya Allah ya. Bahkan tipe tinggi, nyambung terus guys acara. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Maka ini ustadz mah tiap hari juga dapat MDG, mau besek gratis. Alhamdulillah. Kayak ini keren dia mau ada ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hadir juga Bapak Babinsa yang tadi sama-sama telah menyampaikan yang luar biasa kepada kita semuanya. Insya Allah beliau saking cintanya, saking butuhnya ya terhadap kita semuanya, terhadap ya ilmu yang mudah-mudahan bisa insya Allah beliau amalkan. Insya Allah tambah semangat, tambah kompak, sama-sama bisa membangun khususnya untuk Kelurahan Cikiwul kita, amin ya robbal alamin. Kalau kita bersyukur ya, kenapa? Karena hari ini dari kemarin bahkan masya Allah negara kita Indonesia luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah. Bahkan kalau kata kita mah ya udah, kalau udah musim hujan mah sekarang jangankan ya di tempat yang rendah, di tempat yang tinggi pun bisa kena musibah, banjir ya, air tergenang dan lain sebagainya. Masya Allah, hakikatnya fenomena ya padahal jadi anugerah buat kita semua. Kenapa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin di mana ada turun hujan kita diajarin doa supaya hujannya jadi hujan yang berkah, supaya jangan jadi hujan yang musibah. Bahkan doa yang sering dan diajarkan, dipanjatkan kalau khusus orang yang buat punya hajat. Biasa nama yang suka besoknya hajatan, ya kan? Besoknya pengen apa? Nikahan, besoknya pengen ada apa? Hajatan dan lain sebagainya. Doa hujannya beda. Bukan Allahumma qina baisan muhitan hani amarihat, bukan. Tapi apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal agam wal jibal wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Hujana sing rada jauh heula ka ditu. Bener teu? Ulah di dieu bencana. Nah, Allahumma hawalaina, jadikan hujan di sekitar kita ya, di sekitar kita, tapi bukan jadi musibah, jadi berkah. Lamun bisa mah geser heula ka mana? Ke tempat-tempat yang membutuhkan ya. Al-sirab ala butunil awdiyah, di ditu, di lembah-lembah, di gunung-gunung. Nah ieu keur hajat, nah ieu keur aya hajatan. Tah doa-doa nu biasa keur pawang hujan ya teman. Geus doa kitu hujan keneh bae, berarti naon? Bukan berarti doa pawangnya yang gak manjur, tapi memang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, acara maulid ge penting nama henteu hujan. Ngan sorena dihujankeun heula tah berarti ya. Masya Allah, insya Allah tambah berkah buat kita semuanya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita istiqomah menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita baik dalam sholat, sedekah dan semua perintah-perintah Allah ya, kalau hanya itu yang kita lakukan, ibadah kita mah sedikit. Benar nggak? Kalau mau dihitung mah baru sedikit walaupun kita istiqomah. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau memberikan kabar gembira kepada kita. Masya Allah, apa itu? Ya, jadi ibadah kita, istiqomah kita bukan hanya dalam hal ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya sedekah.
Tapi yang luar biasa bagaimana ketika kita diam, kita nggak laku nanaon bahasa orang lain. Orang cicing baik tapi orang boga pahala. Bahkan orang geus maot pun sudah mati, sudah berada di dalam kubur, pahalanya masih mengalir. Hayang boga pahala nu kitu, Pak. Hayang insya. Makanya kata baginda Rasul, sab'un yajri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. 7 perkara yang pahalanya terus ngalir. Terus pahalanya itu ngalir buat si orang tersebut, pahalanya terus ngalir walaupun dia sudah berada di dalam kubur, walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah mati. Bahkan kalau masih hidupnya pun itu orang enggak ngapa-ngapain tapi kebagian pahalanya. Alhamdulillah. Nikmat apa enggak? Nikmat. Enak apa enggak? Enak. Masya Allah. Besar tapi kebagian pahala. Ya, ke icing baik kira-kira aya nu transfer duit, Pak. Seneng apa henteu? Sahanya merek. Icing bae alhamdulillah, masya Allah kebagian pahala. Maka nikmat kita alhamdulillah jadi kaum muslim, jadi orang-orang mukmin. Subhanallah. Tapi kebalikannya Pak, hati-hati. Kalau ada namanya pahala al-jariyah, pahala yang terus ngalir, hati-hati juga kebalikannya. Jangan sampai kita punya dosa yang ngalir. Ya, lagi diem aja nggak ngelakuin apa-apa tapi kebagian dosa. Hati-hati. Ya, enakan kebagian dosa apa kebagian pahala? Pahala jelas. Ini lagi nggak ngapa-ngapain kebagiannya kebagian dosa, bukan kebagian pahala. Rugi kita. Maka apa yang pertama? Man 'allama ilman. Orang yang menyampaikan ilmu. Guru yang mengajarkan ilmunya kepada anak-anak, kepada murid-muridnya. Masya Allah. Maka pahalanya tuh guru ya terus ngalir. Lagi hidup pun muridnya ngajarin lagi, terus turun-temurun dari guru-guru kita ke semuanya. Masya Allah. Begitu mulia ketika kita punya ilmu. Berarti ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu agama, apalagi itu yang paling penting. Apalagi dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan ilmu-ilmu syariat, mengajarkan tata cara sholat, toharo dan lain sebagainya, masya Allah. Tapi ilmu-ilmu dunia pun sama pentingnya, Pak. Ya, betul. Ya, sama pentingnya karena kita hidup di dunia. Kalau semuanya tanpa perhitungan, tanpa ilmu juga susah, masya Allah. Ya, yang benerin motor, yang bisa benerin mobil kan butuh ilmunya. Kalau cuma bongkar doang mah bisa, saya juga. Tapi giliran masang lagi lah repot. Ya, bukan pakarnya, bukan bidangnya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini mah sejak ada hari guru, nih guru kita pada senang nih. Kemarin dapat buket banyak banget. Ongkosnya mah ngan saya mah encan kebagian dia. Jadi rada curhat. Masya Allah. Ya, tanda sayang seorang murid kepada gurunya, biarin. Namanya murid mau ngasih ke guru boleh apa enggak? Boleh, kalau punya silahkan. Karena apa? Merasa masya Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh guru supaya bermanfaat, ikhlas. Ya, sanajan mereng lagi saletik, bener gak? Biasanya begitu, apalagi guru-guru ngaji, masya Allah. Itu ngajarin ngaji mah tiap hari, ngajarinnya mah, bener gak? Ini kalau ngajarinnya nggak libur, misalkan seminggu tuh tiap hari, masya Allah. Ya, bayarannya mohon maaf, ngasih sedekah sama gurunya sebulan misalkan 50.000, kita dibagi sebulan kan pada duit Pak, hitungan anak. Bener gak? Jajan budak ngaman, 5.000 minimal kan, kayak bener gak? Umur 5.000 kali 50 bisa nyaman.
Benar 150.000, tapi berat kadang untuk urusan apalagi ya sedekah sama guru, urusannya apalagi gurunya guru agama, hitungannya apa? Berat, susah. Dek mele 50.000 ge nungguan bulog cair, Pak. Kayak dirapel ini mah. Nungguan bulog cair. Makanya tapi ikhlasnya luar biasa guru-guru kita, Masya Allah. Ini yang ngajarin guru-guru kita dari dulu ngaji di musola, nginep kita dari kecil di musola, luar biasa. Ya enggak minta bayaran, bahkan enggak bayar pun diajarin, enggak pilih kasih. Ya, enggak sampai ditagih-tagih. Beda kalau di sekolahan, beda kalau kursusnya kursus bidang yang umum. Bahasa Inggris daftarna begini geus 1,5 juta. Benar tuh? Matematika, kimia dan lain sebagainya. Tapi dibayar delapan tuh. Dibayar. Makanya jangan sampai kita untuk urusan ilmu, mohon maaf, ilmunya ilmu dunia, kita mentingin, lebih berusaha korban. Biarin, nih bayar berapa duit bahasa Inggris, bayar langsung. Giliran untuk ngajarin Al-Quran dihutang. Mending dibayar mah, untuk kene baik, tapi kapindah eta budak. Kamana meureun bawa nasaha anakna. Subhanallah. Maka kita doakan mudah-mudahan di guru-guru kita semuanya insyaallah dikaruniai nikmat sehat walafiat panjang umur, insyaallah ilmunya berkah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, man ajra nahran wa hafara bi'ran wa gharasa nakhlan. Di antara pahala-pahala yang terus mengalir kepada kita selanjutnya ada man ajra nahran, yang mengalirkan sungai, waman hafara bi'ran, yang menggali sumur, waman gharasa nakhlan, yang nanam pohon. Itu ternyata luar biasa Pak pahalanya. Sekarang jangan diukur dengan sungai yang panjang, yang gede, yang lebar. Mulai dari yang kecil buat lingkungan kita Pak tuh selokan. Ya, kita ikhlas ngasih tanah kita sedikit buat kepentingan apa? Bersama buat kepentingan nikmat bareng-bareng. Emang nggak ada pahalanya? Ada. Ini kan sekarang luar biasa kadang nih. Ya. Ada nikmatnya di kita mah, timbang buat saluran, timbang buat apa, kebersihan dan lain sebagainya, nggak kudu ngeluarin duit. Bener nggak? Enak udah program tinggal ngajuin RT RW siap setuju tanda tangan, jadi itu saluran. Kira-kira kenapa sekarang kita ngeluh banjir di mana-mana, bentar-bentar hujan banjir, salurannya nggak ada. Ternyata udah rumahnya pada padat semua, nggak ada serapannya. Wajar, betul enggak? Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala, semua kerusakan yang ada di muka bumi ini, hati-hati. Ya, baik di darat maupun di laut, semuanya bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia, tangan-tangan yang jahil, tangan-tangan yang gak peduli kepada lingkungan, tangan-tangan yang merusak, yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mengorbankan banyak orang. Benar? Nah, sekarang banjir, ya, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Yang rugi banyak, pasti yang untungnya sedikit. Maka kita mulai tuh dari saluran-saluran kecil. Makanya kenapa kalau mau ngalir airnya ya kasih, jangan timbang kena ya buat saluran berapa meter sih ya, ini udah ribut kemana-mana. Ini jangan digali, ini tanah saya, ini jalan saya, giliran udah bisa laliwat ribut, tapi embung mereja jalan. Padahal jalan buat kepentingan siapa? Bareng-bareng. Ketika jalan enak bisa lewat, semuanya apa? Nikmat kita, fasilitas kita. Bukan berarti dari jalan yang kita hibahkan gak ada pahalanya. Ada termasuk pahalanya Pak. Icing bae orang eta jalan wakaf atau hadiah wakaf dari orang tua kita, Masya Allah, tuh ngalir tuh kebagian pahalanya.
apalagi jalannya dipakai buat jalan ke masjid, jalannya buat jalan ke musola. Tadinya mohon maaf misalkan musola nggak ada akses jalannya, biarin nih supaya ada jalan, saya beli jalan. Buat apa? Biar orang bisa lewat ke masjid, biar orang bisa lewat ke musola, biar orang bisa keluar masuk kemanapun untuk keperluannya. Maka jalan yang dihibahkan pun, diwakafkan pun ada pahalanya. Jadi jangan mau nikmat, mau enak, tapi kita nggak mau berkorban. Ya, dari saluran, dari jalan, masya Allah, ada bagian pahala kita insya Allah. Waman bana masjidan, apalagi kalau bangun masjid, bangun musola dipakai untuk kepentingan umat, jelas itu mah, ya jelas, ya lebih banyak insya Allah pahalanya. Tapi kadang kita yang lebih tidak peduli, kenapa banyak bencana, kenapa banyak musibah, ya gitu. Kita sendiri nggak peduli sama lingkungan kita. Maka mulai nih, alhamdulillah kita dukung program kelurahan tiap minggu bersihin apa selokan, jalanan dan lain sebagainya. Buat siapa? Buat kepentingan kita semua. Supaya apa? Semuanya nikmat, semuanya enak, ya insya Allah. Waman warata mushafan, yang juga mengalir pahalanya adalah orang yang mewakafkan Al-Quran. Kita wakafin Al-Quran, kita simpen, apalagi buat ke pesantren, buat ke masjid, buat ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan di pelosok-pelosok sana yang belum bisa belajar Al-Quran. Kita mushaf kita kemudian kita beli, ya kita wakafkan, maka insya Allah bukan hanya hitungannya per ayat, tapi per huruf yang itu diulang-ulang, pahalanya kita kebagian 10 kali lipat. Alhamdulillah. Kalau ngitung cuma berdasarkan ibadah kita, maka ibadah kita masih sedikit, sayang, betul enggak? Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kita kesempatan di mana kita bisa melakukan bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk lingkungan, untuk siapapun secara umum, ya, yang bisa memanfaatkan fasilitas itu, maka kita pun insya Allah kebagian pahalanya. Alhamdulillah. Wa man taraka waladan salihan yad'ulah, yang ketujuhnya punya anak yang berbakti, yang terus mendoakan orang tuanya, insya Allah itu pun adalah yang paling luar biasa, ya, pahala yang terus mengalir kepada orang tua. Maka mudah-mudahan insya Allah melalui forum bersuci kita bisa mencetak generasi-generasi penerus kita, keturunan-keturunan kita insya Allah yang saleh, salehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk Indonesia secara umumnya, dunia umumnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mudah-mudahan apa yang kita hibahkan, apa yang kita berikan, apa yang kita wakafkan, apa yang kita sedekahkan, ingat semua itu tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan berjamaah, untuk kepentingan lingkungan. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang paling penting adalah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para magang kita mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat tentunya, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita Bapak Mukarram Ustaz Lukman Hakim Kersi yang telah menyampaikan ceramah agama di pagi hari ini. Para bapak hadirin jamaah bersuci di Ramburan lebih 27 dengan warganya ceramah agama tadi. Satu masjid ada, kalau musola ada yang rata, yang ada cuma gelondongan kayu. Kenapa begitu?
Nah, mengajak untuk sama-sama kita bantu saudara kita. Berapa duitnya agak banyak kan kita? Ya, siap. Kita bantu saudara kita. Kita infak hanya. Yang mau infak silakan langsung. Nanti hasilnya konfirmasi kepada Bapak Edi. Ini Pak Edi Bendum Bersuci. Kenapa? Bersuci. Semangat, semangat, semangat. Kota Bekasi. Semangat dari tiap-tiap musola masjid. Biar naik lagi infaknya, biar ini nanti Innaka lamazal madiban wa sabran jamilan wa afiyani min balaya wa salaman min tariq ar-razaya rahmah wa la tajal fina saqiyan wa la mahruma wa la tuhrima sa'ata khairik wa haqiqata tawakkul alayka wa khairul nahar wa khairul lail wa khairul qada wa khairul qadri Allahumma sirf anna syarra as-sabah والمساء واصرف عنا وجميع أهلنا وذريتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم سيدنا محمد على النبي سيدنا محمد وسلم